Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen yang terhormat, yaitu Dr. Asep Kurniawan, SEMT, ASCA, CHRA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Logistik, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai manajemen persediaan. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Siti Fatimah, Melinda Nur Hasanah, Tansila Muda, Friska Fitria, Ajeng Mega, saya sendiri Muhammad Catur Ibnu, dan yang terakhir ada Pena Lestari. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. Kepada Saudari Siti Fatimah, dipersilakan untuk menjelaskan tentang manajemen persediaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang, baik barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil maupun berfluktuasi. Selanjutnya ada pengertian persediaan. Menurut Jacobs dan Cheese, persediaan adalah stok barang maupun sumber daya yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi maupun operasional. Biasanya pada saat tertentu, persediaan merupakan aset terbesar dalam laporan posisi keuangan yang sulit untuk diuangkan maupun dicairkan. Oleh karena itu, biasanya perusahaan sebisa mungkin menjaga tingkat persediaan tetap rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Fatimah untuk penjelasannya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Tensi Lamuda. Untuk Tensi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jenis-jenis persediaan Heather and Rader tahun 2010 menyatakan berdasarkan proses produksi, persediaan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu persediaan bahan mentah atau raw material inventory adalah bahan-bahan yang telah dibeli tetapi belum diproses. Bahan-bahan dapat diperoleh dari sumber alam atau dibeli dari supplier atau penghasil bahan baku. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi atau work in process atau barang dalam proses adalah komponen atau bahan mentah yang telah melewati sebuah proses produksi atau telah melewati beberapa proses perubahan, tetapi belum selesai atau akan diproses kembali menjadi barang jadi. Yang ketiga, persediaan pasokan pemeliharaan atau perbaikan atau operasi atau maintenance, repair, operating, yaitu persediaan-persediaan yang disediakan untuk memelihara, memperbaiki, dan operasional yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin-mesin dan proses-proses tetap produktif. Yang keempat, persediaan barang jadi atau finishing good inventory, yaitu proses yang telah selesai diproduksi atau diolah dan siap dijual. Terima kasih. Baik, terima kasih Lensila Muda untuk penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ajeng. Untuk Ajeng dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang fungsi persediaan. Menurut Hegel dan Enrinder tahun 2015, tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan kepuasan konsumen. Persediaan dapat memiliki berbagai fungsi yang diharapkan dapat menambah fleksibilitas operasi perusahaan. Berikut merupakan fungsi persediaan menurut Heiser and Rinder. Pertama, memberikan lebih banyak pilihan barang yang dimaksudkan mengantisipasi permintaan pelanggan dan membangun perusahaan dalam menghindari ketidaktetapan permintaan.
Yang kedua, memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Jika persediaan perusahaan sedang mengalami ketidakpastian, persediaan tambahan mungkin diperlukan agar bisa memisahkan produksi dari pemasok. Yang ketiga, mengambil keuntungan dari potongan jumlah, karena pembelian dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya pengiriman barang. Yang keempat, menghindari tingkat inflasi yang tinggi serta adanya kenaikan harga. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih untuk Ajeng atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya yaitu pengendalian persediaan dan EOQ akan dijelaskan oleh Pena Lestari dan langsung dilanjutkan oleh Priska. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan pengertian pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan menurut Sofjan Asauri adalah salah satu kegiatan dari urutan kegiatan-kegiatan yang bertautan erat satu sama lain dalam seluruh operasi produksi perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan lebih dahulu, baik itu dalam hal waktu, jumlah, kualitas, maupun biayanya. Keseimbangan sangat diperlukan dalam kegiatan mengendalikan persediaan. Apabila persediaan di dalam gudang overstock, maka akan terjadi peningkatan pada berbagai beban biaya yang menyimpan dan menjaga barang di dalam gudang. Hal itu akan mengakibatkan pemborosan. Sebaliknya, apabila persediaan terlalu sedikit, maka akan mengakibatkan terlambatnya pengiriman barang yang sudah disepakati antara konsumen dan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Friska. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengendalian persediaan. Menurut Ristono, 2013 mengemukakan tujuan dilakukannya pengendalian persediaan ini dinyatakan sebagai usaha perusahaan untuk yang pertama dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat dan memuaskan konsumen. Yang kedua, menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Hal ini dikarenakan yang pertama, kemungkinan barang atau bahan baku dan penolong menjadi langka sehingga sulit diperoleh. Lalu yang kedua, kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan. Yang terakhir, mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Pembahasan selanjutnya adalah EOQ. EOQ yang akan dijelaskan oleh Saudari Pena Lestari. Pena Lestari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Zeihazer dan Barry Render mengatakan bahwa model kuantitas pesanan ekonomis atau economic order quantity adalah salah satu teknik kontrol persediaan yang meminimalkan biaya total dari pemesanan dan penyimpanan. Model ini adalah salah satu model yang paling umum yang digunakan dalam teknik pengendalian persediaan. Perhitungan EOQ ini dapat dilihat atau dihitung dengan rumus yang tertera dalam PPT, yaitu keterangannya ada beberapa, diantaranya huruf S, yaitu biaya setiap kali pesan. Selanjutnya huruf D ditandai dengan jumlah kebutuhan bahan baku dalam satu periode. Dan yang terakhir huruf H adalah biaya penyimpanan dari persediaan rata-rata. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Pena. Untuk pembahasan selanjutnya adalah ada fenomena dari Dunkin Donuts, di mana fenomena ini akan dijelaskan oleh Saudari Melinda. Baik, untuk Saudari Melinda dipersilahkan. Selanjutnya yaitu fenomena atau masalah pada Dunkin Donuts Manado sebagai jurnal acuan kami. Dunkin Donuts Manado Town Square selalu mengutamakan kualitasnya dalam segala aspek. Proses produksi menggunakan bahan baku yang kualitasnya terbaik, dan bahan baku tersebut harus selalu tersedia dan pasokannya tepat waktu untuk kelancaran proses produksi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian persediaan bahan baku sebab perusahaan harus memiliki persediaan yang seoptimal mungkin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan memaparkan bagaimana pengendalian persediaan bahan baku
yang diterapkan perusahaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, pengendalian persediaan bahan baku yang diterapkan oleh Dunkin Donuts Manado belum optimal. Yang kedua, perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan dalam memenuhi permintaan konsumen, tetapi perusahaan belum mampu dalam meminimalkan biaya persediaan. Yang ketiga, bila dihitung menggunakan metode EOQ, perusahaan dapat menghemat biaya persediaan dengan kuantitas dan frekuensi pembelian bahan baku utama yang lebih sedikit, namun memperhitungkan safety stock dan reorder point. Baik, terima kasih Melinda atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang perbandingan jurnal, di mana nomor 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Saudari Pena. Untuk itu dipersilahkan. Terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan untuk jurnal yang pertama dengan judul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Ikan Tuna pada CV Golden Kakak. Jurnal ini memiliki persamaan dengan jurnal utama, yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi. Lalu terdapat juga perbedaannya, yaitu isi jurnal pembanding ini lebih berfokus kepada perkembangan persediaan bahan baku yang terjadi di beberapa tahun. Sedangkan pada jurnal utama lebih berfokus pada seberapa efektif dan efisien bahan baku tersebut yang digunakan pada komponen keseluruhan bahan baku. Dapat ditarik kesimpulan yaitu jurnal utama dengan pembanding menggunakan metode yang sama, yaitu metode kuantitatif, hanya saja dibedakan dalam isi pembahasannya. Untuk jurnal yang kedua berjudul Analisis Persediaan Bahan Baku untuk Efektivitas dan Efisiensi Biaya Persediaan Bahan Baku terhadap Kelancaran Proses Produksi pada Usaha Industri Tempe Murni Siangaraja di Kabupaten Bandung. Persamaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi ke perusahaan, lalu wawancara ke narasumber, dan dokumentasi. Untuk perbedaannya, isi jurnal pembanding lebih berfokus kepada menganalisis jumlah persediaan pengaman, waktu pemesanan kembali, serta persediaan maksimum. Sedangkan pada jurnal utama lebih berfokus kepada pesanan ekonomis atau EOQ-nya. Kesimpulannya yaitu jurnal utama dengan pembanding menggunakan metode yang sama, yaitu kuantitatif, hanya saja dibedakan dalam komponen persediaannya. Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk nomor 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Ajeng. Untuk Ajeng dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan perbedaan jurnal acuan dengan jurnal pembanding. Jurnal yang ketiga yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal Persediaan terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan Produk Blockport pada PT Alabasi Priangan Lestari. Persamaannya yaitu metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data, dengan melakukan observasi ke perusahaan dan penyebaran kuesioner. Perbedaannya, sampel jurnal pembanding memuat tanggapan responden mengenai efektivitas pengolahan persediaan, sedangkan sampel pada jurnal utama menggunakan jumlah persediaan bahan baku utamanya, dan di dalam perhitungan yang digunakannya pun berbeda. Kesimpulannya, pada kedua jurnal ini sama-sama berfokus pada pengendalian persediaan bahan baku. Hanya saja dalam pengambilan sampel pada penelitian yang membedakannya. Jurnal keempat yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Rokok pada PT Gentong Gotri Semarang guna meningkatkan efisiensi biaya persediaan. Persamaannya yaitu metode perhitungan yang digunakan sama-sama menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity.
Perbedaannya yaitu metode penelitian yang digunakan pada jurnal pembanding yaitu descriptive research, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan objek atau peristiwa secara mendetail. Dan sampel yang digunakan pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik pure voice sampling. Sedangkan pada jurnal utama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kesimpulannya, pada kedua jurnal ini sama-sama berfokus pada pengendalian persediaan bahan baku. Hanya saja dalam penggunaan metode penelitian yang membedakannya. Baik, terima kasih. Penjelasan dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk nomor selanjutnya, yaitu 5 dan 6 akan dijelaskan oleh Friska. Untuk Friska dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang perbedaan jurnal acuan dengan jurnal pembanding. Yang kelima, yaitu analisis persediaan bahan baku pada industri mebel di Desa Lailem, the analysis of raw material inventory at the furniture industry in the village of Lailem. Persamaannya, sama-sama untuk mengetahui persediaan bahan baku yang efektif dan efisien. Perbedaannya, metode penelitian ini yang digunakan pada jurnal pembanding metode kualitatif, yaitu analisis data yang tertuju pada proses pelacakan dan pengaturan secara sistematik transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang menggunakan analisis SWOT. Sedangkan pada jurnal utama metode ini digunakan yaitu kuantitatif. Kesimpulannya, pada kedua jurnal ini sama-sama berfokus pada pengendalian persediaan bahan baku. Hanya saja dalam penggunaan metode ini, penelitian yang membedakannya. Lalu yang keenam, ada analisis pengendalian persediaan bahan baku ikan pada PT Celebes Mina Pratama Bitung. Persamaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kuantitatif, serta sama-sama untuk mengetahui persediaan bahan baku yang efektif dan efisien. Perbedaannya, isi jurnal pembanding ini lebih berfokus kepada perkembangan persediaan bahan baku yang terjadi di beberapa tahun, sedangkan pada jurnal utama lebih berfokus pada beberapa efektif dan efisien bahan baku tersebut yang digunakan pada komponen keseluruhan bahan baku. Jadi kesimpulannya, jurnal utama dengan pembanding menggunakan metode yang sama yaitu kuantitatif, hanya saja dibedakan dalam isi pembahasannya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Friska atas penjelasannya. Lalu selanjutnya nomor 7 dan 8 akan dijelaskan oleh Pensila Muda, untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk perbedaan jurnal acuan dengan jurnal pembanding, yang ketujuh yaitu adalah analisis pengendalian internal persediaan barang dagang pada CV PP Lumajang. Untuk persamaannya sendiri, kedua jurnal tersebut sama-sama membahas tentang upaya untuk menjaga persediaan dengan melakukan pengendalian internal persediaan, sedangkan untuk perbedaan pada jurnal pembanding metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen, sedangkan pada jurnal utama menggunakan metode kuantitatif. Untuk kesimpulannya sendiri, jurnal utama dengan pembanding menggunakan metode yang sama, yaitu kuantitatif, hanya saja dibedakan dalam isi pembahasannya. Yang kedelapan, ada aplikasi pelayanan jasa persediaan bahan baku pada Laundry Ki Pontianak. Untuk persamaannya sendiri, yaitu perusahaan pada jurnal pembanding adalah perusahaan jasa, sedangkan pada jurnal utama adalah perusahaan bisnis, tetapi keduanya sama-sama menjelaskan tentang cara mengendalikan persediaan bahan baku secara efektif. Untuk perbedaannya sendiri, yaitu pada jurnal pembanding, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang didapat dari database aplikasi pelayanan jasa dan bahan baku laundry, sedangkan pada jurnal utama, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis EOQ. Untuk kesimpulannya sendiri, jurnal utama dengan pembanding menggunakan metode yang sama, yaitu kuantitatif, hanya saja dibedakan dalam isi pembahasannya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Lensi untuk penjelasannya. Untuk nomor 9 dan 10 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik.
Analisis untuk nomor 9, analisis economic order quantity atau EOQ, pengendalian persediaan bahan baku kopi pada PT Fortuna Inti Alam. Untuk persamaannya sendiri, pada kedua jurnal ini sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan perhitungan EOQ, dan untuk perbedaannya, itu isi jurnalnya pembanding lebih berfokus kepada menganalisis jumlah persediaan pengaman, waktu pemesanan kembali, serta persediaan maksimum. Sedangkan pada jurnal utama lebih berfokus kepada pesanan ekonomis. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu jurnal utama dengan pembanding menggunakan metode yang sama, yaitu kuantitatif. Hanya saja dibedakan dalam komponen persediaannya. Untuk nomor 10, yaitu analisis pengendalian persediaan bahan baku kerupuk mentah, potato, dan kentang keriting, menggunakan metode economic order quantity. Untuk persamaannya, pada kedua jurnal ini sama-sama menggunakan analisis perhitungan menggunakan EOQ. Lalu untuk perbedaannya sendiri ada pada jurnal pembanding analisis perhitungan yang digunakan yaitu EOQ diikuti dengan melakukan analisis safety stock, SS, dan maximum inventory. Lalu ada total inventory cost dan reorder point. Sedangkan pada jurnal utama hanya menggunakan EOQ saja. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu jurnal utama dengan pembanding menggunakan metode yang sama yaitu kuantitatif, hanya saja dibedakan dalam komponen persediaannya. Baik, untuk nomor 11 dan 12 akan dijelaskan oleh Saudari Siti Fatimah. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk jurnal selanjutnya, nomor 11, ada analisis pengendalian persediaan bahan baku daging dan ayam dengan menggunakan metode economic order quantity pada restoran Stik Ranjang Bandung. Untuk persamaannya, kedua penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Untuk perbedaannya, pada jurnal pembanding mengacu pada data perbandingan kuantitas pemesanan bahan baku menurut kebijakan perusahaan dan metode EOQ, sedangkan pada jurnal utama mengacu bagaimana agar bahan baku tersebut bisa efektif dan efisien dengan menggunakan metode EOQ. Untuk kesimpulannya, pada kedua jurnal tersebut, metode yang digunakannya sama, namun pada pengaplikasian hasil EOQ-nya berbeda. Selanjutnya ada jurnal internasional. Yang ke-12 ada Application of Material Recruitment Planning Method in Raw Material Planning on Sardine Product in PT Blambangan Food Packer Indonesia. Persamaannya, kedua jurnal tersebut sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data secara kuantitatif, lalu dalam menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan menggunakan metode EOQ sebagai dasar perhitungannya. Untuk perbedaannya, dalam jurnal pembanding, penggunaan EOQ hanya dijadikan salah satu dasar pada metode mana yang menghasilkan biaya yang paling minimum, tetapi untuk menemukan hasil akhirnya, teknik yang digunakan adalah metode MRP dengan menggunakan membandingkan metode perusahaan dan hasil MRP-nya. Hal ini dilakukan karena metode MRP dapat meminimalkan total biaya persediaan. Sedangkan pada jurnal utama, hasil dari EOQ ini dijadikan bahan acuan dengan membandingkan biaya berdasarkan kondisi aktual perusahaan dan hasil EOQ yang ditemukan. Hasil dari perbandingan ini dijadikan hasil akhir dalam penelitian tersebut. Untuk kesimpulannya, kedua jurnal tersebut sama-sama menggunakan teknik kuantitatif dalam menyelesaikan permasalahannya, tetapi dalam menentukan metode mana yang akan digunakan untuk hasil akhir sebuah penelitiannya, kedua jurnal tersebut memilih metode yang berbeda. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Siti Fatimah untuk penjelasannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Melinda. Untuk Saudari Melinda, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan jurnal acuan dengan jurnal pembanding internasional. Yang ke-13 ada Information System in Raw Material Management using Economic Order Quantity Method in PT ADTEX. Persamaannya yaitu metode penelitian yang digunakan kedua jurnal tersebut dalam penelitiannya adalah metode deskriptif kuantitatif,
yaitu dengan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data dalam bentuk angka-angka yang dikumpulkan dari hasil analisis dan wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Untuk perbedaannya yaitu pada jurnal pembanding hasil EOKI dijadikan acuan untuk pengoptimalan pembelian persediaan yang dilakukan perusahaan setiap periodenya. Sedangkan dalam jurnal utama hasil EOKI dijadikan acuan apakah kondisi aktual pengendalian persediaan tersebut efektif atau tidak. Maka untuk kesimpulannya, kedua jurnal tersebut menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk penelitiannya, yaitu dengan menggunakan metode EOKI. Namun, hasil dari EOKI tersebut dijadikan bahan acuan yang berbeda dalam mengambil keputusannya. Selanjutnya, yang ke-14 yaitu jurnal penelitiannya berjudul Analysis of Raw Material Inventory Control using the Economic Order Quantity Method, Safety Stock, and Reorder Point on the Production of Footwear Haris Jaya Wedoro Sidiarjo Method. Untuk persamaannya, di dalam kedua jurnal ini sama-sama menggunakan metode perhitungan EOKI untuk mengendalikan persediaan bahan baku yang mereka miliki. Lalu sumber data yang diperoleh dari kedua jurnal tersebut yaitu dari data primer. Selain itu, teknik pengumpulan datanya juga menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk perbedaannya, metode pengambilan data yang digunakan pada jurnal pembanding ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi, triangulasi, dan kesimpulan. Sedangkan pada jurnal utama, metode pengambilan data yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Dalam kondisi aktual perusahaan dan Kendones tidak menetapkan persediaan pengaman atau safety stock dan titik pemesanan kembali atau reorder point. Maka untuk kesimpulan dari kedua jurnal tersebut adalah sama-sama menggunakan metode EOKI untuk menganalisis pengendalian persediaan bahan baku dan sama dalam hal teknik pengumpulan data. Namun perbedaannya yaitu pada jurnal pembanding di dalamnya menghitung safety stock dan reorder point. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Melinda atas penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan. Untuk kesimpulannya adalah pengendalian persediaan sangat penting dalam sebuah perusahaan karena jika persediaan terlalu banyak, maka biaya penyimpanan dan pemeliharaan pun akan meningkat dan risiko kerusakan pun akan meningkat sehingga menyebabkan kualitas barang akan menurun. Namun, jika jumlah dari persediaan itu terlalu sedikit, maka akan menyebabkan proses produksi dapat terganggu dan pesanan tidak dapat terpenuhi. Untuk mengendalikan tingkat persediaan sampai pada tingkat optimal, dapat digunakan berbagai model, diantaranya ada persediaan pengaman, yaitu safety stock, dan metode ABC, lalu just in time, lalu ada metode EOKI, Economic Order Quantity, dan reorder point, yaitu EROP. Dari hasil perbandingan antara jurnal utama dan setiap jurnal pembanding dapat disimpulkan bahwa pengendalian persediaan yang dilakukan pada fenomena-fenomena yang terjadi pada jurnal utama ataupun jurnal pembanding memiliki perbedaan dalam metode penyelesaiannya. Setiap penelitian dalam jurnal tersebut juga memiliki tujuan yang berbeda, baik itu dalam membandingkan kondisi perusahaan dengan metode terkait ataupun hasil metode tersebut dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ada kesalahan teknis. Mohon maaf sekali lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.